Bab 37. Alvano sudah tak tahan. Dua insan yang saling memeluk masih terlelap dengan damainya. Sepertinya mereka sangat kelelahan karena kemarin. Bagaimana tidak? Mereka pulang balik ke kota K lalu kembali ke kota A. Kirana yang tidur dengan damai merasa terusik dengan bagian intimnya di bawah. Seperti ada yang menusuk-nusuknya. Kirana membuka mata perlahan-lahan. Setelah sudah cukup sadar Kirana melihat ke arah Alvano. Aku lupa kalau aku tidur dengan Alvano. Kirana sadar jika ia hanya memakai dalaman saja, begitupun dengan Alvano hanya memakai boxer saja. Kirana juga baru sadar yang mengusiknya dari tadi itu pasti intimnya Alvano. Ini yang punya saja tidur masih bergerak, bagaimana kalau ia tidak tidur? Kirana merasa geli. Kirana berusaha untuk melepaskan pelukan Alvano. Tapi Alvano malah M3 look-nya erat. Alvano bangun, aku ingin turun. Ucap Kirana. Tapi Alvano belum juga bangun. Sepertinya dia sangat lelah. Kirana berusaha lagi, dan akhirnya tangan Alvano terlepas. Kirana duduk di tepi ranjang. Mengikat rambutnya. Tiba-tiba ada tangan M3 look-nya. Sayang, mau kemana? Tanya Alvano memeluk erat Kirana dari belakang. Ini sudah pagi, ayo bangun. Ucap Kirana. Alvano malah menarik Kirana dan M3 look-nya. Kirana mengembuskan nafasnya. Alvano. Panggil Kirana mengelus lengan Alvano. Sayang aku ingin anak. Ucap Alvano tiba-tiba membuat Kirana kaget. Hei bangun, kamu bermimpi ya, ucap Kirana. Tidak sayang. Aku sadar sepenuhnya. Balas Alvano. Kirana hanya diam, ia masih mengira Alvano mimpi. Kita menikah besok. Aku ingin kita cepat punya anak. Ucap Alvano melantur. Jangan menundanya ya sayang. Lanjut Alvano. Kirana hanya menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang dikatakan Alvano. Dia bermimpi. Sayang, panggil Alvano. Kenapa? Jawab Kirana. Kenapa diam? Kamu mau kan punya anak sayang? Tanya Alvano. Tentu aku ingin punya anak. Jika aku diberi cepat aku bersyukur. Tapi belum kita hanya bisa berusaha terus, jawab Kirana. Iya sayang aku hanya mengutarakan keinginanku. Ucap Alvano memeluk erat Kirana. Kita bangun ya, ucap Kirana. Nanti saja sayang, aku masih ingin M3 look-mu. Ucap Alvano. Kirana hanya bisa mengalah. Alvano menggelamkan kepalanya di ceruk leher Kirana lalu sesekali mengumnya membuat Kirana menahan nafas. Mau sampai kapan kita seperti ini? Tanya Kirana. Apa kamu tidak ke kantor? Tanya Kirana lagi. Aku ingin bersamamu seharian. Ini sayang. Jawab Alvano santainya. Kita pesan makanan online saja. Kita besok menikah sayang. Jadi kita istirahat saja. Lanjut Alvano. Alvano jangan bercanda deh, bagaimana bisa besok kita menikah? Itu terlalu cepat. Ucap Kirana yang tak habis pikir dengan kelakuan Alvano. Aku sudah mengurusnya. Kita tinggal datang saja besok. Kamu sudah mau menikah denganku dengan cepat sayang. Aku tidak mau kamu berubah pikiran. Bukan, aku tidak berubah pikiran. Hanya saja kenapa besok? Kan bisa bulan depan atau 2 minggu lagi juga bisa. Ucap Kirana. Aku hanya ingin cepat saja sayang. Balas Alvano tersenyum. Aku melakukan ini agar kamu tidak kabur lagi sayang. Aku ingin kamu selalu bersamaku dimanapun aku berada. Kirana hanya pasrah. Ia malas berdebat dengan Alvano. Ya sudah pesan makanan dulu, aku juga mau ke kamar mandi ini. Ucap Kirana ingin menjauhkan tubuhnya. Tapi Alvano malah M3 look sangat erat. Alvano, aku ingin ke kamar mandi, aku sudah tidak tahan, ucap lagi Kirana. Alvano melepas tangannya.
Jangan lama. Ucap Alvano. Kirana hanya diam. Ia malas berbicara. Apalagi kelakuan Alvano membuatnya pusing. Kirana turun dari ranjang lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ini belum menikah, bagaimana kalau sudah menikah? Untung cinta. Kirana membasuh wajahnya dan membuang air kecil. Dan setelah itu mandi. Sedangkan Alvano duduk bersandar di sandaran ranjang. Ia mengambil ponselnya lalu mencari kontak. Halo Tuan, sapa asisten Raka. Bagaimana persiapan? Ucap Alvano. Sedangkan di telepon, asisten Raka mendengus mendengar kalimat tanya Alvano. Masih pagi bos, kebelet banget nikah. Saya sudah menghubungi mereka Tuan, saya sudah membuat janji dengan mereka jam 10. Ucap asisten Raka. Urus secepatnya, berikan apapun yang mereka minta agar semuanya cepat selesai. Ucap Alvano. Baik Tuan. Jawab asisten Raka. Setelah menelpon asisten Raka, Alvano memesan makanan buat dia dengan Kirana. Kemudian dia menelpon orang tuanya lagi. Halo sayang, sapa Momi Clarissa di telepon. Mom aku ingin menikah besok. Mom dan Dad jangan lupa datang besok di gereja Nuri jam 10. Ucap Alvano membuat Momi Clarissa kaget. Kamu itu ya baru menelpon sudah bercanda, ucap tertawa. Momi Clarissa di telepon. Aku tidak bercanda Mom. Aku beneran ingin menikah besok dengan Kirana. Ucap Alvano. Membuat Momi Clarissa diam. Mom, panggil Alvano. Ah iya? Kamu beneran sayang. Kenapa cepat sekali besok? Kirana sudah setuju. Apa kamu mengham? Kirana. Cecar Momi Clarissa. Alvano mengembuskan nafasnya. Aku hanya ingin cepat menikahinya Mom agar Kirana selalu bersamaku. Dana aku tidak mengham. Nya Mom, tapi besok selesai upacara aku mengham. Nya, ucap Alvano. Kalimat terakhir Alvano membuat Momi Clarissa tertawa. Awas ya kamu nak. Ya sudah besok Mom dan Dad datang. Ucap Momi Clarissa. Sambungan telepon terputus. Ceklek Kirana keluar dari kamar mandi menggunakan batrobe dan handuk kecil membungkus rambutnya yang basah. Alvano yang melihat Kirana langsung memanggil Kirana. Sayang sini, panggil Alvano. Kirana mengikuti kemauan Alvano. Ia berjalan mendekat. Kemudian Alvano langsung memeluk perut Kirana yang sambil berdiri. Alvano, panggil Kirana yang heran melihat tingkah Alvano. Aku ingin pakai baju dulu, ucap Kirana lagi. Sebentar saja sayang. Ucap Alvano. Lama-kelamaan Alvano mendudukkan Kirana di pangkuannya. Alvano M3 look dan Kirana yang sangat harum. Kirana merasa geli melihat tingkah Alvano ini. Sudah, lepas Alvano. Ucap Kirana yang sudah tidak tahan dengan sikap Alvano. Alvano malah membuat Kirana baring di atas tubuhnya. Kirana menghela nafasnya. Kalau kamu tidak lepaskan aku tidak akan mau menikah denganmu besok. Ucap tajam Kirana. Membuat Alvano langsung membangunkan dan dudukkan Kirana. Maaf sayang, aku hanya ingin M3 lookmu terus, ucap Alvano menatap manik mata indah Kirana. Tapi biarkan aku pakai pakaian dulu. Kita juga belum makan. Aku juga belum mengabari kakek dan nenek. Atau jangan bilang kamu tidak ingin mereka mengetahui kalau besok kita menikah. Ucap Kirana. Alvano menggelengkan kepalanya. Sayang aku sudah menghubungi kakek kemarin, mereka akan berangkat hari ini. Sedangkan orang tuaku sudah aku hubungi tadi, ucap Alvano memberitahu. Kirana tak percaya Alvano melakukannya dengan cepat. Kirana berdiri lalu masuk dalam ruang ganti. Setelah 15 menit, Kirana keluar yang sudah berpakaian. Kirana memakai kaos putih dan celana pendek. Sayang, panggil Alvano. Tidak. Kamu mandi sekarang. Ucap Kirana, membuat Alvano cemberut.
Mandi atau batal nikah besok. Ucap ancam Kirana. Baiklah sayang, aku mandi sekarang. Ucap Alvano lalu turun dari ranjang. Sebelum melewati Kirana, Alvano sekilas bibir Kirana lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kirana menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Alvano. Kemudian Kirana keluar dari kamar. Seketika bel apartemen bunyi. Kirana membuka pintu dan ternyata pengantar makanan. Pesanan tuang Alvano Nona. Ucap pengantar itu. Kirana mengambil dus makanan itu, yang ada 4 dus makanan. Saya permisi Nona. Ucap pamit pengantar itu dan Kirana mengangguk saja. Setelah menutup pintu, Kirana membawa dus makanan itu ke meja makan. Ia membuka dan kaget melihat banyak sekali makanan. Alvano datang mendekat, ia masih menggunakan batrobe karena memang pakaiannya belum datang. Ia sudah mengabari asistennya untuk membawa pakaian ke apartemen Kirana. Sayang, sapa Alvano. Kirana balik dan menatap tajam Alvano. Kenapa kamu pesan makanan banyak seperti ini? Tanya Kirana. Aku hanya pesan saja sayang, jawab santai Alvano. Dan lalu duduk di kursi. Ayo kita makan. Ucap Alvano. Kirana hanya pasrah saja. Kirana pergi mengambil piring. Setelah membawa 2 piring Alvano berkata, 1 piring saja sayang, ucap Alvano. Kamu tidak makan? Tanya Kirana heran. Makan tapi sepiring denganmu, jawab santai Alvano lalu mengambil 1 piring lalu memilih makanan di dus. Kirana duduk sambil diam memperhatikan Alvano. Ayo buka mulutmu, ucap Alvano ingin menyuapi Kirana. Kirana hanya menurut saja. Setelah menyuapi Kirana, Alvano juga menyuapi dirinya sendiri. Dan begitu terus-menerus sampai makanan habis. Sayang, aku sudah memesan gaun untukmu besok, ucap Alvano mendongakkan kepalanya melihat Kirana. Alvano sedang berbaring di sofa di pangkuan Kirana. Balasan Kirana yang mengelus kepala Alvano. Alvano bangkit duduk lalu memegang kedua pipi Kirana. Maaf sayang, kamu tidak memilih sendiri gaunmu. Aku ingin kamu memilihnya tapi karena waktu yang mepet jadi aku pesankan saja gaun. Ucap Alvano. Tidak masalah, jawab singkat Kirana sambil tersenyum. Kirana tidak mempermasalahkan. Ia terima-terima saja. Dia juga tidak ingin repot. Alvano Kirana lalu memeluknya dengan erat. Setelah menikah besok, kita tinggal di mansion. Ucap Alvano. Kirana hanya mengangguk saja. Mereka berpelukan terus-menerus. Sebenarnya Alvano yang tidak mau melepaskan. Sedangkan di mansion Alexander Chang. Putramu ingin menikah besok, ucap Momi Clarissa pada suaminya yang sedang duduk di kursi kerjanya. Jangan bercanda sayang, balas Alexander Chang. Aku tidak bercanda. Kamu saja yang kaget mendengarnya apalagi aku yang ditelepon tadi. Ucap Momi Clarissa. Alexander Chang menghentikan pekerjaannya lalu mendekati istrinya yang duduk di sofa. Kamu serius sayang? Tanya sekali lagi Alexander. Momi Clarissa mengangguk menjawab. Kebelet banget dia mau nikah, ucap Alexander. Dia sepertimu waktu muda. Ucap ketus Momi Clarissa. Alexander Chang tersenyum mendengar kalimat istrinya. Memang benar ia sama dengan putranya. Dia dulu juga dikatakan kebelet nikah waktu ingin menikahi Clarissa tiba-tiba. Itu semua yang dia lakukan karena takut Clarissa pergi atau jauh darinya. Dan mungkin saja Alvano begitu juga.